Tahu nggak sih, ada kasus viral dari Tiongkok di mana ada seorang laki-laki yang menyamar menjadi seorang perempuan, kemudian berkencan dengan laki-laki normal lainnya yang jumlah korbannya itu mencapai 1.600 orang. Nama samaran si pelaku ini adalah Hong Ti atau lebih dikenal dengan sebutan Sister Hong. Tapi yang lebih parahnya, dari sebagian besar jumlah korbannya itu ternyata mereka nggak ada yang sadar kalau Hong Ti ini adalah laki-laki. Kasus ini tuh bukan cuma viral di Tiongkok, tapi udah dibahas di mana-mana. Banyak orang yang heran, kaget, dan tentu aja nggak habis pikir. Jadi, Hong Ti ini sebenarnya adalah nama online dari seorang pria yang memiliki nama asli Jiao. Dia berasal dari Nanjing, Tiongkok, dan berumur sekitar 38 tahun. Tapi, para korbannya ini lebih mengenal Jiao sebagai seorang perempuan cantik yang aktif di aplikasi kencan. Dan penampilannya itu mirip banget dengan wanita tulen. Rambutnya panjang, kulitnya putih, memiliki suara yang lemah lembut, dan bentuk tubuh yang memang menyerupai perempuan. Tapi ternyata semua itu merupakan penyamaran ekstrim si Jiao ini. Dalam menjalankan aksinya, Jiao ini kerap memakai wig dan make up yang tebal, baju perempuan, silikon payudara dan pinggul, bahkan ada dugaan kalau ia juga memakai alat kelamin palsu untuk mengelabui para korbannya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah mengapa cowok-cowok normal yang menjadi korban si Hong Ti ini nggak ada yang sadar kalau dia adalah laki-laki. Jadi ada beberapa alasan ya. Salah satunya yang kayak aku sebutkan tadi, yaitu Jiao mengubah total penampilannya seperti perempuan. Pakai wig, pakai baju perempuan, dan menggunakan silikon tambahan untuk membentuk tubuhnya. Dan Jiao ini juga ternyata rutin melatih suaranya agar terdengar lembut seperti suara perempuan. Alasan yang kedua, karena pertemuan yang dilakukan itu di tempat yang gelap. Jadi dalam melakukan aksinya, Jiao ini kerap mengundang tamunya itu ke sebuah penginapan yang memang kondisinya itu agak remang-remang. Ya, alasannya untuk mengelabui para korbannya ini. Karena pada saat pertemuan, para korban ini datang dalam keadaan tergesa-gesa dan udah terbakar suasana. Ditambah kondisi yang mendukung, akhirnya banyak dari mereka yang nggak bisa berpikir panjang. Tapi yang bikin kasus ini benar-benar melanggar hukum itu bukan soal penyamaran aja. Tapi karena Hong Ti ini ternyata diam-diam merekam pertemuan intim dengan para korbannya ini. Kemudian videonya itu dijual di grup online berbayar, di mana ada laporan kalau dia menjual video itu seharga 150 yuan atau sekitar 300.000 per akses. Hal ini jelas melanggar hukum karena dilakukan tanpa izin dari lawan mainnya, melibatkan eksploitasi seksual dan didistribusikan ke publik secara ilegal. Setelah kasus ini viral dan videonya udah tersebar kemana-mana, pihak kepolisian Nanjing langsung mulai menyelidiki. Dan pada tanggal 6 Juli 2025 kemarin, mereka berhasil menangkap Jiao alias Hong Ti. Dia didakwa atas memproduksi dan mendistribusikan konten cabul ilegal, pelanggaran privasi, dan penipuan identitas. Beberapa sumber juga menyebutkan adanya penyelidikan tambahan untuk mengecek adanya kemungkinan penularan penyakit menular seksual. Kasus ini pun langsung menjadi perbincangan nasional di Tiongkok. Di beberapa media bahkan jadi trending besar-besaran dan udah ditonton lebih dari 200 juta kali. Banyak yang merasa lucu sekaligus ngeri. Lucu karena penipuan ekstrim yang dilakukan oleh Jiao, dan ngeri karena memiliki efek yang luar biasa untuk para korbannya. Tapi banyak juga kok yang menyayangkan kenapa sih para korban ini nggak lebih berhati-hati. Dari kasus Hong Ti ini kita bisa ambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, jangan gampang percaya sama orang di dunia online, apalagi sekarang penampilan itu bisa dimanipulasi. Yang kedua, waspadai bertemu dengan orang yang terlalu menutup diri saat ketemuan, mengajak ketemu di tempat yang agak gelap,
terburu-buru, dan selalu memakai masker. Yang ketiga, lindungi privasi. Jangan biarkan sembarangan orang untuk merekam, bahkan di ruang privat. Yang keempat, selalu cek identitas lawan bicara, apalagi kalau kamu berniat menjalin hubungan yang serius. Kasus ini terdengar gila, lucu, bahkan gak masuk akal. Tapi ini nyata, terjadi, dan menyisakan trauma besar, baik untuk para korban dan juga masyarakat. Memang sih saat ini Hongti sedang menjalani proses hukum yang berat. Tapi ini bukan hanya soal penjara, tapi ini tentang kepercayaan yang dihancurkan, identitas yang dimanipulasi, dan privasi yang dilanggar. Dan untuk kita semua, semoga menjadi pengingat bahwa dunia online itu nggak seaman kelihatannya. Selalu hati-hati, tetap waspada, dan jangan pernah remehin insting kamu. Kalau ada sesuatu yang terasa aneh, mungkin memang ada sesuatu yang nggak beres. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bantu aku lebih mengembangkan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!